warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Senada sama Nadia. Saya dapat Kerja Putra. Saya Deni Melody Sultan. Saya dapat Diajani. Saya Monika Julia Hasna. Saya Kara Citra Delia. Saya Safia Haji Basauri. Saya Farhati Aulia. Saya Rizky Putihanu. Berdirinya kami di sini untuk wawancara tentang kasus pencurian motor di Polsek Teluk Jambe Timur. Selamat pagi Pak, kami dari kelompok 2 SMA 1 Teluk Jambe. Hari ini tuh kami ingin melakukan wawancara mengenai kasus pencurian motor untuk tugas mata pelajaran PKN. Baik, terima kasih Bapak sudah bersedia meluangkan waktu. Mohon izin, bisa Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu seperti nama, jabatan, dan juga bagian yang menangani kasus pencurian kendaraan bermotor. Ya, terima kasih. Saya memperkenalkan diri. Saya Ibda dari Kota Solid, Sarjana Hukum. Jabatan saya di Polsek Teluk Jambe Timur ini perwira unit reserse, dan ini rekan saya Pak Solima di Babin Kamtipmas bagian Bimas. Ya. Baik, Bapak kita bisa lanjut ke pertanyaan Ya, silakan. Menurut hukum pencurian itu tuh apa? Terus khususnya buat pencurian motor ini. Ya. Pencurian adalah suatu perbuatan mengambil suatu barang atau benda milik orang lain tanpa izin, untuk dikuasai atau untuk adanya niat memiliki. Itu yang dimaksud pencurian. Terus berapa sering sih di Karawang terjadinya pencurian motor? Ya, terkhusus di wilayah Teluk Jambe ini curanmor memang agak kadang-kadang tinggi, bisa 1-2 persentasenya setiap hari, dan biasanya kejadiannya di kos-kosan dominannya atau tempat perbelanjaan. Pak, bagaimana langkah awal pihak kepolisian saat menerima laporan dari korban pencurian motor? Ya, kepolisian memberikan pelayanan pada masyarakat, terkhusus misalkan menjadi korban curanmor. Mereka datang ke kantor ini memberikan laporan. Selanjutnya kita bersama-sama cek TKP, kita menghimpun beberapa informasi keterangan dari TKP dan kondisi TKP. Bahkan kalau di lokasi kita ada CCTV, kita mintakan CCTV-nya dalam bentuk SDIS untuk membantu bahan penyelidikan. Selanjutnya para saksi yang mengetahui siapa pelakunya dimintakan keterangan resmi, baru kita kalau udah jelas mengarah pelaku melakukan suatu tindakan langkah hukum. Bagaimana cara polisi untuk menemukan atau melacak pelaku pencurian? Ya, adik-adik sekalian, kepolisian ini kan kami banyak juga berhasil mengungkap kejahatan khususnya curanmor. Bahkan di kita juga di sini ada, saat ini lagi berproses. Tapi kalau berproses di penyidikan selesai, kita limpahkan di jaksa melakukan proses selanjutnya sampai 3 penuntutan di pengadilan. Terus setelah divonis dibina di LP, itu kan mekanisme kepolisian. Nah, kita melakukan pencarian kepada pelaku itu ada beberapa teknik selain yang utama tadi sering dibantu oleh informasi dari TKP, ada petunjuk, ada saksi melihat yang mengenali. Kita juga biasanya punya teknik tersendiri dengan jaringan-jaringan yang bisa terobos dengan informasi-informasi. Terus juga lihat modusnya, pola kejahatannya karena misalkan si A 5 tahun lagi udah masuk PLP, dicek dulu udah masuk, udah keluar belum, ini kayak modusnya sama itu suka kita curigai memang seperti itu. Setelah pelaku ditemukan, bagaimana proses penangkapan dan pemeriksa yang dilakukan? Ya, ketika kami atau penyelidik dan penyidik memperoleh informasi dengan dukungan pembuktian yang cukup, berupa keterangan dari saksi atau keterangan saksi dan bukti petunjuk, selanjutnya kita melakukan upaya paksa penangkapan. Ketika seseorang atau pelaku curanmor sudah ditangkap, selanjutnya diproses, dibawa ke kantor polisi, diproses di BAP, kita melakukan langsung penahanan sebagaimana
dan diatur hukum acara pidana nomor 881 ya. Jadi mekanismenya masih panjang tahapannya ya. Jadi penyidik bisa melakukan penahanan sampai 2 bulan sampai pemberkasan selesai dengan ancaman pidananya di bawah 9 tahun. Sehingga dia artinya penahanan dilakukan diberikan undang-undang buat penyidik hanya per bulan. Nah, ketika berkas perkara dikirim ke JPU atau jaksa penuntut umum dinyatakan lengkap, baru penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti tadi. Nah, tugas penyidik atau polisi selesai di situ. Karena selanjutnya dilanjutkan oleh tugas jaksa atau JPU, jaksa penuntut umum, untuk melakukan penuntutan di pengadilan nanti. Ya. Dalam kondisi seperti apa tersangka bisa langsung ditahan oleh polisi? Dalam kondisi apa? Seseorang ya, penyidik bisa melakukan penahanan jika perbuatannya itu cukup bukti ya. Cukup bukti mengacu pada pasal ya 184 KUHP, minimal 2 alat bukti. Nah, 2 alat bukti itu bisa keterangan saksi ya, saksi korban dan keterangan ahli ataupun keterangan dan bukti-bukti yang lainnya ya. Jadi itu bisa kita lakukan penahanan ya untuk dia berproses. Setelah penyidikan selesai bagaimana prosesnya? Nah, yang saya bilang tadi, jikalau penyidikan itu sudah selesai, begitu ditangkap tersangka, ditahan, diproses dengan dibuatkan berkas perkara dikirim ke jaksa, jaksa meneliti berkas, apakah sesuai pasal yang diterapkan dan pembuktiannya unsur-unsurnya terpenuhi sesuai pasal yang diterapkan tadi, baru ketika sudah jaksa menetapkan bahwa berkas ini dinyatakan lengkap atau disebut P21, baru penyidik selanjutnya berkewajiban melimpahkan tersangka orangnya dan barang bukti yang disita penyidik tadi ke jaksa. Nah, setelah itu selesai tugas kepolisian. Apakah polisi juga hadir di pengadilan saat proses persidangan berlangsung? Ya, secara umum bahwa tugas polisi sudah dinyatakan selesai ketika perkara itu ya, dinyatakan P21 tadi, atau artinya telah lengkap dinyatakan berkas itu oleh jaksa. Jadi selanjutnya jaksa lah yang mengajukan penuntutan ke meja hijau atau pengadilan. Tugas polisi sudah selesai. Ya. Berdasarkan pengalaman Bapak, seperti apa vonis atau hukuman yang biasanya dijatuhkan kepada pelaku pencurian motor? Ya, selama ini ya yang sering kita tahu, pencurian motor itu kan dominan diterapkan pasal 363 KUHP ya, pasal 363 KUHP ancaman 7 tahun. Untuk selama ini ancamannya cukup maksimal yang kita pantau ya. Baik Bapak, apakah ada perbedaan hukum untuk pelaku tunggal atau pelaku komplotan? Ya betul. Beberapa pasal pencurian yang saya bilang dari awal tadi ada ya, ada pencurian ringan, sedang dan berat. Nah, kalau sendiri dia melakukan pencurian, misalkan ini ada handphone, ya, orangnya ketinggalan, nanti ada ketinggalan, terus saya ambil, terus dia ambil, itu kan pencurian juga. Nah ini bisa pasalnya 362, ancaman maksimalnya 5 tahun. Nah kalau mencuri diawali dengan pengusaha lebih dari 1 orang atau minimal 2 dalam kondisi misalkan bencana alam, ya itu namanya pencurian dengan pemberatan, ancaman pidananya 7 tahun. Jadi lebih berat. Jadi jelaslah lebih berat mencuri sendiri dengan berkelompok, ya lebih berat berkelompok. Baik, setelah pelaku tersebut dijatuhi hukuman, apakah polisi masih memantau pelaku tersebut atau masih menindaklanjuti hukuman tersebut? Ya, ketika seseorang sudah divonis hakim, adik-adik sekalian,
Ya, seperti yang saya bilang tadi, polisi itu rangkaian tugasnya hanya penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan itu mencari adanya suatu perbuatan tidak pidana, ada enggak? Kalau ada, naik ke tingkat penyidikan yang sampai penahanan, penangkapan, yang tadi ya. Nah, di sini ketika polisi sudah melakukan penyidikan terhadap tersangka curanmor, ya, selanjutnya kalau sudah dinyatakan jaksa, berkas perkaranya P21 sudah lengkap, polisi tugasnya selesai. Ketika proses selanjutnya bergulir, jaksa akan melakukan permohonan penuntutan ke pengadilan. Ya, setelah divonis hakim, ada institusi atau instansi lain yang membidanginya. Kali divonis hakim dilimpahkan atau dikirim ke lembaga pemasyarakatan. Itu sudah di luar domain kepolisian. Ya, ada di sana lagi. Ya, ada lembaga pemasyarakatan LP ya. Mereka lah yang membina para terdakwa yang telah divonis menjadi narapidana di sana, membimbing menjadi baik, sudah kembali lagi nanti ke masyarakat. Makanya LP disebut lembaga pemasyarakatan. Baik, yang terakhir, apa pesan atau himbauan dari pihak kepolisian kepada masyarakat agar tidak terjadi pencurian motor? Ya, adik-adik sekalian, di samping saya ada Babin Kaptipmas yang selalu juga aktif seperti pertanyaan ada itu ya. Baik, nanti dijawab langsung oleh Pak Rohmat. Pak Mamat, silakan. Baik, kita ketahui bersama bahwa wilayah Teluk Jambe ini merupakan pusat kegiatan dari Karawang. Tentunya semua kegiatan ini menjadi pemicu seseorang atau kelompok itu datang ke Teluk Jambe. Di Teluk Jambe itu banyak pendatang, pekerja, karyawan, mahasiswa, pelajar, membutuhkan tempat kos-kosan, sehingga dengan kedatangannya dari luar ini menjadikan salah satu faktor pemicu datangnya para pelaku kejahatan. Nah, untuk itu, untuk menghindari menjadi korban pencurian kendaraan bermotor, tentunya kembali lagi kepada diri kita, jadikan diri kita sebagai polisi bagi dirinya sendiri yang bisa menjaga jiwa raganya, menjaga dirinya, menjaga keluarganya, dan menjaga harta bendanya. Kemudian pada saat kita menyimpan kendaraan bermotor, tentunya simpan di tempat yang aman. Gunakan kunci ganda, kunci rahasia, kemudian pakai GPS kalau perlu, sehingga ketika ada sesuatu kehilangan itu gampang dilacak. Kemudian kejahatan ini kan tidak bisa polisi bergerak dengan sendiri. Tentunya semua itu membutuhkan bantuan dari masyarakat. Sekecil apapun informasi dari masyarakat, tolong sampaikan kepada polisi, baik lewat WA, lewat datang ke Polsek, supaya perkaranya bisa diungkap. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan penjelasannya. Semoga wawancara ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan juga masyarakat agar lebih waspada serta tahu cara mencegah pencurian. Ya, terima kasih dari sekalian, dan ingat, kejahatan bisa terjadi karena niat dan kesempatan. Jadi kalau kita tidak memberikan kesempatan kepada pencuri dengan kita menjaga harta benda kita, pasti pelaku itu akan urung niatnya, tidak akan terjadi. Oke? Maka dari itu mari ya jaga diri masing-masing. Baik, terima kasih. Saya kira cukup dari saya. Sekian wawancara dari kelompok kami, kurang lebih memohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum